bempernya ini agak renggang, kayaknya ini pernah dibaut. Dibaut. Apakah bisa diperbaiki lagi ini? Ini pecah nih bempernya. Pecah. Sini juga ini pecah. Pecah, ini pecah. Terus ini renggang. Renggang dari sini. Gimana, apakah bisa diperbaiki atau dibelikan ini ya Pak ya? Ikutin dulu guys. Ini habis kita scrub, kita ratakan dulu biar nanti kita edit hasilnya bisa maksimal. Assalamualaikum, jumpa lagi Besti. Awal video tadi itu sedikit cerita tentang kondisi bumper yang saat ini teman-teman lihat. Jadi sebelumnya ada beberapa titik yang dia pecah atau sobek. Kemudian ada beberapa area seperti di bawah lampu kanan yang dia bumpernya kurang masuk alias mangap apa ya, menganga gitu. Dan setelah kita coba benahi di bagian yang sobek, kemudian di bagian yang fittingnya kurang cakep atau kurang rapet, kita dapat hasil macam kayak begini. Di bagian ini sebelumnya pecah, sudah kita kasih kancing di baliknya pakai plat yang dilubangi pakai api, terus ditancepin ke area ke plastik bumpernya. Jadi sekaligus dia sebagai pengunci dari retaknya atau sobeknya, dan juga dia sebagai penguat. Nah, macam kayak yang ini juga dalamnya dikasih plat yang dilubang-lubangi pakai api juga gitu. Kemudian di bagian sini yang awalnya menganga sudah kita benahi juga. Nah, karena proses benah-benah tersebut akhirnya banyak bagian bumper yang terpaksa harus diamplas sampai tembus ke permukaan plastiknya, alias cat yang lama sampai hilang. Serta di beberapa bagian yang tadi di awal video teman-teman lihat ada catnya yang terlihat retak rambut, akhirnya kita habiskan seperti yang di area pojokan ini bawah fog lamp, kemudian di area tengah sini, dan di area bawah fog lamp yang kiri juga, kemudian di samping grill yang bagian kiri bawah. Area yang sekiranya catnya sudah ada tanda-tanda mengkhawatirkan, termasuk diantaranya satu retak rambut, kemudian ada boncel-boncel gitu, sekalian kita amplas sampai habis pakai grit 120 dan kemudian dilanjut pakai 240. Jadi ini kondisi bumper semua sudah kita amplas pakai grit 240. Kemudian sebelum kita lanjut dempul, nanti kita bakal tembak epoksi dulu. Kenapa? Karena di bagian yang terlihat plastik begini nanti dia bakal resiko kalau langsung didempul kurang nempel dempulnya di kemudian hari. Karenanya ketika menjumpai kondisi panel yang seperti ini, kami akan lebih pede untuk nembak epoksi dulu sebelum acara kita dempul-dempul. Kenapa? Karena epoksi yang akan kita tembakkan nanti jadi perekat di area yang terlihat plastiknya. Kalau dempul langsung nempel ke plastik dengan area yang cukup lebar dan kemudian plastiknya sudah pernah kena panas waktu kita acara apa iki jenenge bikin lempeng atau nembel-nembel nyoder-nyoder bagian yang sobek, biasanya dempul jadi kurang rekat dengan cukup baik. Di kemudian hari bakal gampang ngeletek. Kemudian di area yang cat lamanya sekiranya mengkhawatirkan entah nanti bisa bikin keriting atau muncul pulau, ketika kita tembak epoksi dulu, ini epoksi akan jadi pelindung juga sebagai lapisan untuk kita ngetes kondisi panel apakah dia berisiko
entah muncul keriting atau setidaknya muncul pulau, nanti ketika sudah diepoksi bakal kelihatan. Jadi dengan adanya epoksi sebelum kita acara dempul-dempul, kita akan bisa melangkah dengan cukup pede. Kemudian epoksinya pilih yang seperti apa? Oke, lanjut. Untuk acara macam kayak begini, kita akan lebih pede ketika pakai epoksi yang hardenernya coklat. Kenapa pilih yang jenis ini? Karena biasanya epoksi dengan hardener coklat begini, atau sering dibilang epoksi NC mungkin ya, dia cenderung lebih lambat kering. Jadi ketika epoksi lambat kering, dia akan punya kesempatan ngeresep di pori-pori permukaan panel dengan lebih bagus. Itu versi ngawur kami, ngono ya besti yo. Kemudian biasanya epoksi NC begini atau epoksi dengan hardener yang warna coklat, pokoknya yang bukan bening ya, biasanya dia punya bill film atau lapisan hasil semprotan kita, lapisannya lebih tebal dibanding epoksi yang jenis PU ya, sering teman-teman bilang mungkin ya, pokoknya yang obatnya bening. Nah, jadi antara epoksi yang obat coklat begini dibanding dengan epoksi yang obatnya bening, kalau ngejar bill film atau ngejar ketebalan, kita akan lebih pilih epoksi yang obat coklat macam kayak begini. Di sisi lain, epoksi model begini biasanya cenderung lebih keras ketika dia sudah kering, meskipun proses pengeringannya akan butuh waktu lebih panjang, setidaknya akan butuh ada 3 jam, 4 jam, atau idealnya sampai nginep. Nah, dengan epoksi yang cukup keras seperti ini, kita akan lebih pede, kita akan lebih nyaman ketika nanti ada acara dempul-dempul yang tentunya kita sebelumnya ada diharuskan ngamplas, entah pakai grade 240 atau bahkan 180. Oke, soal pemilihan epoksinya sudah, alasannya apa sudah. Berikutnya, sebelum panel kita tembak epoksi, karena di beberapa area sampai terlihat permukaan plastiknya, ya kita tembak PP primer dulu. Jadi ini yang bening, ini PP primer, ngono besti, bukan thinner ya. Dengan sebelumnya tadi panel sudah kita lap degreaser tentunya, biar untuk antisi sapi kalau ada noda atau kotoran yang bisa bikin material yang kita tembakkan jadi kurang nempel dengan optimal, entah itu minyak atau sisa kotoran atau apalah, pokoknya intinya di degreaser dulu biar panelnya bersih. Kemudian setelah kita tembak, opo iki mau jenenge PP primer, ndak perlu nunggu lama. Setelah selesai kita nembak, ya wes langsung kita tancap spraykan pakai epoksi. Dan nggak usah nunggu kering PP primernya, langsung hajar. Jadi cukup ada jeda antara selesai nembak PP primer langsung tembak epoksi, ya kira-kira paling ada jeda maksimal 1 menit lah, gampangnya ngono besti. Kemudian nembak PP primernya tadi teman-teman bisa lihat tidak perlu tebel banget, yang penting cukup rata mengcover permukaan panel. Terus yang bagian masih ada catnya, kenapa ditembak PP primer sekalian? Yo, kalau dikasih PP primer lebih dulu, biasanya permukaan cat lama akan jadi lebih aman dari resiko muncul keriting. Berikutnya setelah panel siap untuk kita tembak epoksi, karena kita pengennya ini ngetes sekalian panelnya apakah aman ketika kena thinner yang kecampur epoksi, ya wes kita nembaknya nggak pakai mode disawur-sawur dulu, langsung tancap dari awal meskipun nggak perlu basah kuyup banget. Oh ya, ini tadi thinnernya kita kasih PU yang eceran ya besti yo. Jadi nggak pakai thinner spesial, kita pengen ini epoksi dia keringnya cenderung lebih lambat dan dia bakal mau ngeresep ke permukaan panel, ke pori-pori panel dengan cukup bagus. Karenanya kita kasih thinner yang
piyu meskipun eceran ora apa-apa, sementing pangkatnya piyu ngono Besti. Dan rasio thinnernya kita kasih ndak yang sedikit banget, jadi cenderung agak encer. Misal ini epoksi TDS-nya 414 ya, kita kasih 413 atau mungkin malah 414, jadi thinnernya 4 kali dari hardener. Kemudian setelah kita tembak lapis pertama ndak perlu tunggu lama banget, yo cukup paling 1 menit atau 2 menit lah maksimal kita tembak angin tadi. Setelah kita tembak lapis pertama, berikutnya langsung disusul dengan lapis yang kedua. Untuk lapis kedua ini kita nembaknya lebih basah dari lapis yang pertama. Tujuannya apa? Kita butuh lapisan epoksi yang cukup tebal, yang tebalnya ideal. Dengan nembak basah dan basah di lapis pertama dan kedua, kita akan dapat hasil tembakan epoksi yang dagingnya cukup tebal. Di sisi lain, sekalian buat ngetes, kalau memang cat yang lama ndak tahan kena timpa thinner yang kecampur epoksi, kalau memang keriting ya biar keriting sekalian, nanti kita antisipasinya enak, langsung diamplas sampai habis bagian yang keriting tersebut dan di epoksi ulang. Hasilnya kita dapat macam kayak begini. Terlihat becek banget ya Besti. Nggak masalah, karena kita memang butuh daging untuk nembak epoksi yang macam kayak begini. Kemudian di bagian yang terlihat plastiknya, karena dia diamplas 120 mode manual ya, ndak pakai air sander. Iki kerjaane Mbahno wingi Besti. Karo Mbahno diamplasi pakai grid 120, kemudian meski diulang dengan grid 240, kalau kita ngamplasnya ndak pakai air sander, ndak pakai mesin ya, pakai manual, dia tetap bakal meninggalkan serat yang meskipun sudah ditembak epoksi cukup tebal, masih terlihat seperti yang teman-teman lihat saat ini. Jadi kalau epoksinya ndak tebal, bagian yang terlihat masih ada bintik-bintik serat sisa amplasan, biasanya nanti kalau didempul dia bakal kurang nempel. Nah, dengan bantuan epoksi begini, setelah nanti epoksinya kering, kita amplas pakai grid 240 atau 180, kita akan lebih prefer, lebih milih pakai air sander. Nanti itu permukaan panel kalau didempul bakal jauh lebih bisa nempel maksimal dempulnya. Ngono Besti. Ada 1-2 bagian yang ternyata masih terlihat kurang tebal. Sisa epoksi yang ada di tabung masih cukup lah untuk bikin area yang seperti ini di sekeliling fog lamp. Dia jadi sudah cukup tebal. Di bibiran ini juga sebenarnya ada sedikit kurang tebal, tapi ternyata epoksi ini sudah habis Besti. Ya wis, ndak apa-apa, area situ relatif cukup aman. Nanti kita bakal kasih tambah epoksi setelah acara dempul-dempul. Dan ini penampakan setelah berapa jam yo? Tadi kita nembak sekitaran jam 4 sore dan kita take video untuk yang ini sekitaran jam 7:30 atau jam 8 malam. Jadi sudah ada jeda 3 jam setengahan lah. Epoksinya sudah cukup kering, tapi ndak kita dempul dulu, biarkan besok aja dempulnya. Kita jemur dulu besok biar bener-bener keras, bener-bener nempel. Dan hasilnya alhamdulillah ndak ada area yang terlihat keriting. Kalaupun ada muncul pulau, ora masalah, gampang. Nanti setelah epoksinya kering, itu bagian yang muncul pulau kita amplas, misal kita pelamir dempul, bakal sudah beres. Dan di area yang masih terlihat kayak ada rambut-rambut macam begini yo. Nanti kita bakal rapikan dengan diamplas pakai air sander, kemudian dilanjut dempul, bakal aman. Masih ada sedikit PR bagian ini yang sebelumnya sobek, ternyata masih terlihat ada retak macam kayak gini. Nggak masalah, besok disolder lagi, tempel plat lagi,
bakal sudah aman, biasanya ngono besti. Nah, ada sedikit muncul pulau-pulau macam kayak begini, ora masalah karena ini masih epoksi sebagai pondasi sebelum kita bikin panel ini, bikin bumper ini jadi tampil lebih cantik dengan dipermanis pakai dempul, kemudian nanti bakal di amplas-amplas lagi, di fitting lagi, dan kemudian di epoksi lagi. Ini bagian yang sebelumnya ada lubang baut, kita sudah buntu dan aman, tidak terlihat jejak retak. Jadi acara kita bikin pondasi untuk persiapan tahap proses yang berikutnya kali ini alhamdulillah selamat, aman. Jadi tidak sampai ada muncul keriting ngono besti. Oke, ini sedikit cerita tentang apa yang kami lakukan ketika menjumpai kondisi panel yang membutuhkan perlakuan khusus. Jadi prinsip kami, kalau persiapannya ideal, persiapan panel yang baik, nantinya akan jadi bisa bikin proses kerjaan tidak banyak kendala. Seperti misal waktu ditembak cat ternyata muncul pulau, muncul keriting dan lain sebagainya. Waktu ditembak clear coat sudah bagus catnya, nggak taunya setelah clear coat kering ada ruam-ruam keriting atau seenggaknya muncul pulau di bawah clear coatnya. Kan jadi kitanya ilfil ngono besti, sudah apa iki jenenge sudah mempersiapkan panel, sudah kita kerjakan, nggak taunya kita pengennya dapat hasil yang bagus, malah dapat masalah. Oke, jadi versi kami persiapan adalah segalanya. Jadi sebelum acara kita finishing berupa nembak cat dan clear coat atau kita poles, persiapan panel yang baik akan selalu kita usahakan. Oke, sekian dulu ya besti perjumpaan kali ini. Semoga ada guna dan manfaatnya. Perjalanan proses panel ini seperti apa, prosesnya bagaimana, hasilnya seperti apa, semoga ada kesempatan untuk kita dokumentasikan. Semoga bisa jadi sarana untuk kita belajar bareng. Oke, see you next. Semoga pada lancar berkah segala urusan. Mohon maaf kita masih banyak kurangnya, kita masih banyak salahnya. Assalamualaikum.